Rizik serukan lengserkan Jokowi, pulang aja nggak berani, masih banyak gaya. Ditulis oleh X Hardy. Muncul dari persembunyiannya, Rizik masih tetap tampil banyak gaya. Menurut Rizik, Jokowi dengan sadar memberikan jabatan publik yang vital kepada komplotan Neo PKI, misalnya penempatan Iman Brotoseno menjadi Dirut TVRI. Padahal TVRI adalah alat propaganda yang paling efektif, sehingga PKI akan lebih leluasa menjalankan agendanya. Selain itu, gerakan yang sangat struktural yaitu memasukkan generasi muda Neo PKI dalam anggota Panja RUU HIP. Rizik berkata, Jokowi dan PDIP telah menjadi pintu emas bagi kebangkitan PKI. Untuk menyetop agenda kebangkitan PKI secara total, Rizik menegaskan jalan satu-satunya yaitu dengan melengsarkan Jokowi dari kursi presiden. Menurut pendapat saya pribadi, jalan yang paling tepat menghentikan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP, kata Rizik. Selain itu, Rizik juga menyebut PKI selalu menjual nama besar Bung Karno untuk mengelabui rakyat, seolah-olah mereka pengagum Bung Karno padahal mereka hanya ingin menunggangi nama Soekarno dalam rangka kebangkitan kembali. RUU HIP bukan membangun ideologi Pancasila sebagaimana mestinya, tapi malah merusak Pancasila, bahkan menjadikan Pancasila sebagai berhala yang bertentangan dengan agama. RUU HIP berpotensi mengembangkan ideologi anti-agama seperti komunisme, marxisme, dan leninisme yang sudah sejak lama dilarang di Indonesia. Rizik sendiri tidak pernah berkaca. Dia sendiri menjual agama demi kepentingan kelompoknya sendiri. Dia dan komplotannya juga telah mempolitisi agama. Munafik selalu merasa dirinya paling benar, padahal dirinya sendiri juga banyak melakukan penyimpangan. Lagi pula, kemunculan Rizik dan kemudian tiba-tiba bicara soal pemakzulan presiden dan mau membubarkan partai besar seperti PDIP, jelas ini adalah pernyataan kompor yang menjadi ciri khas gerombolan sakit hati. Rizik ini sudah mirip bunga yang sudah layu, tapi dipaksakan mekar kembali. Tidak ada lagi yang mendengarkannya kecuali pasukan penggembira yang bodoh dan mabuk agama akut yang jumlahnya sekarang cuma segelintir dan secuil. Jadi, janganlah heran kalau banyak orang-orang seperti mereka yang berpolitik hanya dengan modal koar-koar doang dan pintar mengolah kata-kata dan hasutan yang dibumbui dengan bumbu agama. Justru ormas semacam FPI yang harus dibubarkan karena telah membuat kekacauan dan tidak memberikan manfaat apapun bagi negara ini. Mirip parasit yang kerjanya cuma teriak bisik dan menjual isu murahan yang tidak penting. Gerombolan inilah yang ibarat maling teriak maling. PKI ada di mana? Siapa anggotanya dan di mana markasnya? Kenapa tidak pernah laporkan itu ke polisi? Itu semua hanya rekayasa dari mulut mereka sendiri. Semua itu cuma tudingan sepihak yang bertujuan untuk menutupi ancaman negara yang sebenarnya, yaitu ancaman dari kelompok penjual agama. Mereka tidak pernah bicara soal salesman khilafah yang jelas-jelas merebak dan berkembang biak di negara ini. Kayaknya ada yang sedang ngamuk karena dapurnya diporak-porandakan Jokowi, sehingga orang yang sudah loyo kayak Rizik pun harus dikerahkan untuk membangkitkan kembali narasi yang sebenarnya sudah redup. Ngapain coba penakut yang kabur ke Arab itu bahas masalah PKI dan pelengseran Jokowi? Harusnya jadi komentator politik di Arab Saudi saja. Ups, dia mana berani. Beberapa waktu lalu, si pelempar air teh saat debat dari FPI juga meminta MPR memakzulkan Jokowi karena telah membatalkan ibadah haji tahun ini. Ini bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah kesengajaan yang diplanning dengan baik, meski ini tidak akan ada gunanya. Mayoritas tidak percaya dengan kebangkitan PKI, hanya orang-orang bodoh yang mau dikibuli oleh gerombolan ini. Padahal negara ini sudah lumayan adem sejak Rizik tiarap selama kurang lebih 3 tahun tanpa ocehan. Baru-baru ini dia muncul kembali, pasti karena sudah dapat titik-titik, makanya dia kembali mengoceh soal isu yang sama. Justru yang jadi pertanyaan besar adalah, dari mana orang-orang tak waras yang sibuk demo mengenai PKI itu mendapatkan bendera dan simbol PKI? Mereka bikin sendiri atau bagaimana? Gimana dengan kelakuan dan sikap yang mengharuskan segala sesuatu meski sama, yang jika berbeda sedikit langsung dimusuhi, dicaci maki, dituduh sesat, kafir, dan lainnya, tapi berbaju dan bertopeng agama dan mengkambing hitamkan PKI? Bagaimana menurut Anda?